Jadi SOP yang diciptakan beliau ini bukan ujuk-ujuk datang, bukan ujuk-ujuk jadi, bukan. Bukan. Kita risetnya sudah bertahun-tahun, Mbak. Sudah melalui riset yang lama. Sudah melalui riset yang lama sekali dan panjang kali lebar sudah. Oke, baik. Sekarang saya ingin kembali lagi ke Pak Andri. Ya. Pak Andri, ini Anda adalah penemu atau pencetus dari SOP Prigi. Ya. Nah, saya ingin tahu ini dari Pak Andri, kenapa kok SOP Prigi ini disebut sebagai SOP yang berbanding terbalik? Dan mungkin kelebihan dari SOP sebelumnya atau yang lain apa? Baik, jadi begini, SOP Prigi ini memang berbanding terbalik dengan SOP yang ada selama ini. Jadi begini, simpelnya, kalau SOP yang sebelumnya orang-orang rata-rata pakai plankton, kita tidak menggunakan plankton. Tidak. Iya. Jadi ini berbanding terbalik. Justru plankton ini bagi kami kita jadikan sebagai minoritas atau kalau perlu kita hilangkan. Kita hilangkan, ya, tidak usah ada. planktonnya. Baik. Kemudian setelah tidak menggunakan plankton, jadi termasuk manajemen pakan. Manajemen pakan. Nah, manajemen pakan ini juga berbanding terbalik dengan SOP yang ada. Jadi kami mewajibkan pakan yang digunakan dalam SOP ini harus difermentasi. Harus difermentasi Ya, terlebih dahulu. supaya nanti ada kemudahan bagi si udang ini untuk mencerna maupun menyerap secara metabolisme, sehingga nanti akan didapatkan efisien pakan. Efisiensi pakan. Kemudian yang ketiga, selain dengan manajemen pakan, metode pemberian pakan. Metode setelah tadi jenis pakannya, sekarang metode cara memberi makannya. Iya betul. Setelah pakan dikelola dengan cara difermentasi, jadi untuk aplikasi manajemen pemberian pakannya pun juga berbeda. Jadi kalau SOP lama itu dengan program pakan atau blend feeding dengan waktu yang sudah ditentukan, kemudian indeks ditentukan, bahkan kilogramnya sudah ditentukan. Tetapi kami tidak. Oh tidak. Justru tidak, karena kami mengikuti karakter udang di alam itu dalam 24 jam makan sepanjang hari, siang dan malam. Akhirnya kami menciptakan yang namanya sistem manajemen pemberian pakan secara akselerasi. Artinya percepatan pertumbuhan dengan asumsi kita adopsi dari karakter hobi udang yang makan 24 jam tadi, sehingga kami punya prinsip bagaimana udang ini tidak boleh berhenti tumbuh dalam 24 jam. Otomatis korelasinya tidak boleh berhenti makan, tetapi ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para petambak. Tidak boleh telat pakan dan tidak boleh kelebihan pakan. Jadi harus selalu tersedia dalam 24 jam itu Bapak Ibu gitu ya. Betul sekali. Kemudian ada lagi dalam manajemen pengelolaan air. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau SOP lama itu dalam manajemen pengelolaan air khususnya pasca panen setelah panen, mereka harus satu kolamnya dikeringkan, kemudian setelah itu ada treatment, kemudian baru nanti ada perlakuan yang lain. Nah, kami tidak. Jadi kami sangat efisien waktu dengan SOP Prigi ini. Tidak perlu dikeringkan dulu Bapak ya? Tidak perlu dikeringkan. Kami biasa melakukan panen hari ini, besoknya sudah dibersihkan. Kemudian langsung dikasih kapur. Kemudian langsung diisi air kembali. Kemudian tidak usah treatment dengan bahan kimia. Nah, SOP lama selalu menggunakan kapori, triklor untuk sterilisasi air. Jadi SOP kami ini sebenarnya tidak menggunakan kimia. Kecuali untuk daerah-daerah tertentu yang memang sudah endemik dengan penyakit tertentu, kemudian sumber airnya juga sudah endemik mengandung vibrio dan lain sebagainya, atau mungkin zat besi yang terlalu tinggi. Nah, itu baru boleh terpaksa menggunakan treatment bahan kimia. Itu pun sifatnya keterpaksaan. Sehingga kelebihannya apa dengan sistem kami? Dengan sistem SOP Prigi ini kelebihannya satu, biaya kincir hemat 50%. Biaya listrik hemat 50%. Luar biasa, sampai bisa 50% Bapak ya? Iya, karena begini, kami tidak ada plankton, kemudian dengan pakan yang difermentasi, perombakan nitrit dan amoniak kecil, sehingga
kincir itu menghasilkan oksigen terlarut dalam air namanya DO, itu digunakan murni untuk si udang. Untuk si udang. Biasanya kan digunakan oleh plankton, perubakan nitrit, perubakan amonia. Terbagi. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Kami sempat catatkan SOP Perigi ini kita terapkan di IBL Perigi Trenggalek, Jawa Timur. Satu kincir 1 HP itu yang biasanya hanya mampu menghandle 400 kg udang maksimalnya. Ini ternyata dengan SOP Perigi mampu satu kincir 1 HP menghandle hampir 1 ton. Hampir 1 ton dari perkiraan cuma dari 400 menjadi 1 ton. SOP Perigi bisa sampai 1 ton. Iya, ini sudah kita buktikan. Lebih dari 2 kali lipat berat Bapak ya? Iya, makanya listrik hemat 50%, kincir hemat 50%. Kemudian terkait manajemen pakan, dengan difermentasi dengan produk-produk dari PT Nerindo ini, akhirnya apa? Terjadi efisiensi penggunaan pakan. FCR bisa tembus, saya pernah 0,9 pernah FCR-nya. 1,1, 1,2 dan paling tinggi kami FCR paling 1,3. Dan ini termasuk sangat hemat pakan. Sangat hemat sekali. Kemudian kelebihan yang lain, dengan adanya pakan fermentasi, feses yang keluar nyaris tidak mengandung nutrisi terbuang, sehingga di dalam lingkungan perairan tambak, dalam petakan tambak kita, sangat minim terjadi pencemaran lingkungan. Jadi amonia rendah, nitrit rendah. Sehingga apa? Membuat DO ini stabil. Bahkan dengan satu kincir bisa menghandle 1 ton. 1 ton luar biasa. Terus kemudian ada lagi yang terakhir, hemat waktu. Hemat waktu. Iya, karena dengan adanya sistem akselerasi atau percepatan, tidak usah menunggu kering dulu kolam. Nah, selain itu juga ini, jadi dengan pakan difermentasi itu ternyata daya cerna pakan itu hampir 99%, sehingga pertumbuhannya cepat, waktunya pendek. Nah, jadi masa pemeliharaan yang seharusnya 90 hari bisa ditempuh dalam 70 hari. Dalam 70 hari. Iya, ini bisa maju 20 hari lebih cepat. Nah, ini kalau orang tambak pasti menghitung biaya operasional per hari di siklus akhir dalam pemeliharaan udang itu kosnya tinggi banget. Kalau kita sudah hemat 20 hari, berapa kali penghematan yang kita lakukan? Sampai 20 hari. Baik, terus kemudian ini saya sampaikan kepada mitra tambak semuanya, biaya probiotik atau obat herbal yang digunakan dalam SOP Perigi ini kalau kami hitung plus turunannya dalam arti untuk mungkin ada molase dan lain sebagainya yang dibelanjakan selain dari PT Nerindo itu biasanya memakan biaya 2.700 per kilogram udang. Per kilogram udang? Iya, itu biayanya bisa menghabiskan sekitar 2.700 rupiah per kilogram udang, tapi bisa menghemat hampir 15.000. Hampir 15.000. Iya, jadi masih banyak sekali space untuk keuntungan yang didapat dengan menggunakan SOP ini. Dan yang paling akhir adalah udang yang dihasilkan dengan SOP Perigi ini tergolong udang organik, jadi kualitas dagingnya jauh lebih bagus, aman untuk keamanan pangan dunia. Ya, itu. Karena itu yang lebih penting gitu Bapak. Betul, endingnya ke sana. Oleh seluruh masyarakat seluruh dunia. Masyarakat. Baik. Jadi banyak sekali kelebihan dari SOP Perigi bila dibandingkan dengan SOP sebelumnya. Iya, gitu betul. Ya. Baiklah, Bapak Andri. Nah, kali ini saya ingin bertanya, ini terkait dengan peran dari tim Perigi Shrimp Army dalam pengembangan dan implementasi dari SOP Perigi di lapangan. Mungkin Bapak Andri atau Mas Andri? Saya dulu ya, baik. Jadi begini, ini ada kronologis ya, ada cerita sejarahnya. Baik. Jadi mungkin banyak yang sudah tahu dan ini perlu saya sampaikan bahwasanya saya sendiri adalah formulator dari PT Nerindo dan sekaligus kami adalah seorang ASN. Saya sebagai kepala instalasi budidaya laut Perigi Trenggalek Jawa Timur yang merupakan instalasi dari UPT Bangil, kemudian di dalam bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Otomatis karena tugas kami sebagai ASN ini tidak mungkin bisa melayani para petambak profesional di seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya kami bentuk tim. Nah, Shrimp Army ini adalah tim kami yang di lapangan yang mampu untuk mendampingi bagaimana proses atau sistem budidaya SOP Perigi ini bisa dikawal dengan baik dan benar. Jadi mereka semuanya adalah lulusan dari SOP Perigi yang sudah kita briefing,
kita latih di Prigi sampai mereka lulus, mungkin 1 siklus atau lebih. Setelah mereka ahli, barulah kita jadikan pendampingan dan koordinatornya kami percayakan kepada Mas Anjar. Mas Anjar yang sudah hadir bersama kita ya. Seperti itu.